Hai semuanya, tentu kalian pernah melakukan kegiatan diskusi bersama dengan teman kalian, bukan? Dalam suatu kegiatan berdiskusi formal, biasanya akan menghasilkan teks diskusi. Teks diskusi ini dibuat untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam suatu pertemuan ilmiah agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teks diskusi, pertama-tama mari terlebih dahulu kita kenali apa itu teks diskusi. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif ya, agar channel ini terus berkembang dan membagikan hal-hal yang bermanfaat. Diskusi merupakan suatu interaksi yang terjalin antara dua pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok, untuk bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai suatu topik. Inti dari pengertian diskusi yaitu bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Sementara teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul dalam teks diskusi, seperti pendapat pro atau kontra. Pendapat pro adalah pendapat yang menyetujui hasil diskusi, sedangkan kontra adalah pendapat yang menolak hasil diskusi. Tujuan teks diskusi antara lain untuk menguji bukti, sistem, nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Menyampaikan gagasan atau suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain. Teks diskusi juga bertujuan untuk menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Teks diskusi juga bertujuan untuk bertukar pikiran, ide, atau gagasan untuk mencari kesepakatan pemahaman, dan untuk menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Teks diskusi juga berfungsi untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Perspektif yang tersebut memberikan pertimbangan atas rekomendasi atau keputusan. Bacalah contoh teks diskusi tentang game online berikut ini. Setelah itu, mari kita identifikasi apakah ada pendapat yang pro dan apakah ada pendapat yang kontra. Untuk menyimpulkan atau mengidentifikasi teks diskusi, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mendata pokok pikiran tiap paragraf. Dan pokok pikiran tiap paragraf pada teks diskusi sebelumnya adalah sebagai berikut. Dari pokok pikiran paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat, maka dapat disimpulkan bahwa adanya game online yang terus berkembang saat ini, banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi. Namun, game online akan memberikan dampak negatif. Menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter, sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks diskusi. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket ataupun buku LKS bab teks diskusi. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Kemudian, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, coba kerjakanlah asesmen berikut ini. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!